kita malah banyak mendatangi dukun atau peramal yang kita menanyakan bagaimana nasib saya nanti, bagaimana apakah saya kira-kira 1-2 tahun lagi bisa punya anak dan sebagainya, dengan cara-cara yang mungkin yang di luar koridor agama Islam. Nah itu yang kita boleh. Dan saya meyakini juga Pak Sapi bahwasannya apa yang orang itu katakan, apa yang orang itu sampaikan tentang ramalan-ramalan itu, mereka hanya ingin mencari untung. Mereka memang orientasinya pasti duit, ya kan Pak? Karena tapi ya namanya dalam dunia ini manusia, bayangkan yang paling saya tidak sepakat itu adanya terjadinya kerusuhan dan apa-apa itu. Saya langsung ini makanya saya berbicara secara umum gitu ya, karena wah, kalau seandainya kita percaya begitu masih betul-betul ini pentingnya mungkin Pak pendidikan agama untuk anak-anak kita agar ke depan apa ya, paling tidak itu jangan sampai anak-anak kita itu mempercayai hal-hal yang di luar nalar manusia. Ya maksud saya ini kalau bisa itu benar-benar disandarkan betul-betul kepada Tuhan. Takdir, umur dan semuanya itu memang Tuhan yang mensandarkan. Kita hanya berikhtiar atau berusaha namanya. Betul. Nah ini pada pentingnya mungkin Pak memilih pendidikan untuk anak-anak kita. Betul. Ya Pak ya. Nah karena kita sedang berada di Al-Azhar ini Pak. Nah pendidikan agama yang mungkin menjadi bahan dasar untuk fundament ya, kalau bahasa ilmiah itu kita menjadi dasar atau fundament kita dalam pendidikan Al-Azhar ini, dalam mentamengi atau bagaimana sih supaya jangan sampai anak-anak kita itu tergerus atau terbawa hal-hal yang begini Pak. Mungkin itu bisa dianggap secara kealazaran ya Pak. Baik, Pak Syarif dan para pendengar sekalian, sebenarnya memang yang kita butuhkan saat ini adalah penguatan keimanan. Ya, penguatan keimanan dalam arti di sini adalah menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau benar-benar Allah itu ada untuk selalu ada untuk hambanya. Ya, jadi memang pendidikan yang paling awal yang harus kita ajarkan adalah memang memberitahukan kepada anak-anak kita tentang pentingnya mengesahkan Allah, bahwasanya Allah yang Maha Esa. Kemudian kalau di surah Al-Ikhlas itu ada Pak, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, Esa dalam segala hal. Dalam artian adalah ketika kita membutuhkan apapun, ketika kita meminta, ketika kita mau curhat, kalau dalam bahasa sekarang itu kita mintanya kepada Allah, curhatnya kepada Allah dulu. Nanti kita akan konsultasi kepada teman, silahkan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencari kemudahan-kemudahan. Kemudian dilanjutkan lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Jadi memang ini fondasi yang sangat fundamental sekali yang harus diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Bahkan itu bukan saja ketika anak-anak sudah berumur 6 tahun, ketika masuk SD, bukan. Bahkan sebelum kita mempersiapkannya, sebelum kita menikah, kemudian kita belum tahu sudah punya anak atau tidak, kita mempersiapkannya dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sederhana Pak. Apa efeknya? Apa efeknya kita belum punya anak tapi kita sudah mempersiapkan semenjak dini? Apa efeknya sebenarnya? Sebenarnya Pak, kalau dikaji lebih dalam lagi, ini benar-benar banyak efeknya. Betul. Karena nanti tergantung anak kita akan menjadi apa. Anak kita menjadi apa tergantung dari orang tuanya. Sudahkah melakukan hal-hal yang terbaik untuk dirinya dan pemilihan pendidikan untuk anaknya nanti ke depan itu juga penting Pak ya. Jangan sampai nanti tidak berada di sekolah yang betul-betul mengajarkan agama yang kuat. Betul, saya sepakat Pak. Yang pertama, setelah tadi kita memberikan usaha terbaik dari diri kita sebelum memiliki anak ataupun anak masih bayi dan sebagainya, kemudian ada tiba saatnya nanti kita selaku orang tua, teman-teman pendengar juga yang nantinya akan punya anak, memilih tempat pendidikan yang itu memang menguatkan tauhid anak-anak kita. Wherever dimanapun lembaganya, dimanapun sekolah, tidak menjadi masalah. Yang penting adalah lembaga itu mengajarkan kepada anak-anak kita adalah pentingnya tauhid, akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga kalau tauhid sudah ditanamkan dari awal, anak-anak sudah mengenal Tuhannya, kemudian harus merasa Tuhannya selalu mengawasi dia dimanapun berada, tentunya setiap tingkah lakunya dan sebagainya tidak akan sembarangan. Sebelum bertindak dia akan
merencanakan dengan baik apa saja yang harus dia keluarkan, sikap apa yang harus dia ekspresikan kepada masyarakat. Nah, ini penting sekali, Pak. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saudara-saudara tentang bagaimana proses tentang tadi dari kepercayaan ramalan sampai tempat pemilihan sekolah, kemudian ikhtiar kita sebelum melahirkan. Sebab itulah makanya di Samarinda itu lahirlah Al-Azhar sejak 2013, Pak ya. Al-Azhar itu yang cabang Jakarta ini lahir di sekarang di Lobaku, di Jalan Manunggal, di arah Pasar Kemuning. Bagaimana di sini memang ditempa anak-anaknya tentang apa yang kita Pasapi, karena beliau badan dakwah, badan keagamaan, bahwasanya adalah tentang materi-materi keagamaan yang sangat kuat, Pak ya. Dari mulai pembiasaan pagi, menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, sampai surah-surah kecil, sangat luar biasa, Pak ya. Nah, tadi kami sudah berbicara tentang sebenarnya ini penting juga harus saya sampaikan kepada seluruh mungkin kawan-kawan di Samarinda dan teman-teman. Kami dari Al-Azhar Samarinda sangat-sangat turut berduka cita kepada seluruh teman-teman kita, sahabat, kerabat yang mungkin sekarang lagi terkena musibah di Kalimantan Selatan, di Sulawesi, di Majene, Pak yang sekarang terjadi gempa, kemudian ada sekarang lahar dan lahar panas, lahar dingin, yang juga ada banjir bandang. Kami segenap keluarga besar Al-Azhar Samarinda mengucapkan turut berduka cita kepada mungkin yang hari ini terkena musibah juga yang Sriwijaya Air, juga kami juga berduka cita. Mungkin mungkin sederhana mungkin saya ingin minta tolong ke Pak Sabi ini, sederhananya adalah membaca surah Al-Fatihah untuk teman-teman kita di sana secara tulus dan ikhlas. Semoga saja apa yang surah Al-Fatihah ini bisa menjadi ibaratnya penguat kawan-kawan di sana, juga menjadi ini yang insya Allah juga tim relawan dari Al-Azhar Samarinda juga insya Allah akan turun. Kita sekarang lagi proses pengumpulan pendanaan dan lain-lain. Yang jelas pesan kami mungkin sederhana sebelum membacakan surah Al-Fatihah adalah percayakan semua apa yang menjadi hidup itu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mengatur apa yang akan terjadi padamu nanti di masa depan. Karena masa depanmu itu sebenarnya sudah digariskan di lauhul mahfuz, sudah ada di sana. Jadi bagi kawan-kawan tetap berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi manusia yang memiliki keimanan yang luar biasa. Mungkin saya langsung minta tolong Pak Sapi mungkin bisa dibacakan surah Al-Fatihah mungkin dengan nada Al-Azhar mungkin yang mungkin sampai mau perkenalkan juga nada Al-Azhar yang insyaallah walaupun agak anu tapi ini adalah nada Al-Fatihah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kelas 5 dan 6 nanti ke depan, yang semoga ini juga menjadi niat kita untuk mengirim surah Al-Fatihah kepada kawan-kawan mungkin ketika terjadi musibah, terjadi meninggal dunia dan lain-lain. Yang jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pendengar dan juga beserta para kru dan sebagainya, sebelum kita membacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, ada beberapa hal yang memang kita harus kuatkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita sering-sering untuk berprasangka baik, husnudzon, jauhi prasangka buruk atau suudzon, karena itu akan mendatangkan hal-hal yang sifatnya negatif yang tidak menguntungkan bagi kita. Dan bahkan Rasulullah sampai menyabdakan iyyakumudz-dzanna fa innadz-dzanna akdzabul hadis. Hati-hatilah engkau dengan prasangka buruk, karena kebanyakan prasangka buruk ini ujung-ujungnya kepada dusta atau kebohongan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, di sini sekarang Indonesia membutuhkan saling support, saling mendukung. Ketika kita saling mensupport, mendukung, membantu dan lain sebagainya, berarti membuktikan bahwasanya betapa kuatnya Indonesia ini, betapa kuatnya persaudaraan kita selaku bangsa Indonesia. Hal ini juga digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dun. Bahwasanya mukmin yang satu dengan yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua elemen dari Al-Azhar Samarinda mendukung penuh, mendoakan yang terbaik, dan insya Allah akan mensupport yang terbaik, tentunya bantuan dari segala pihak untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, baik di Sulbar maupun di Kalsel ataupun yang musibah-musibah lain dimanapun. Kita ikut berdoa, minimal berdoa, kalau bisa membantu dengan bantuan yang bisa lihat secara nyata silahkan. Kalau memang tidak bisa, minimal kita bantu doa, kita bantu kuatkan saudara-saudara kita yang memang hari ini betul-betul membutuhkan dukungan secara moral maupun dukungan secara
jasmani maupun rohani, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita kirimkan Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan ketabahan untuk saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan dengan pelajaran ini, dengan musibah ini membuat kita semakin kuat lagi keimanan kita kepada Allah, semakin kuat lagi kita untuk selalu berusaha berikhtiar yang terbaik agar mendapatkan pahala dan kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk agama, bangsa dan negara. Ala hadini wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan Pak Sarip Allah berikan kesabaran untuk saudara-saudara kita. Insyaallah Allah kuatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan silaturahim persaudaraan kita semakin kokoh lagi insyaallah. Amin. Oke, terima kasih buat Pak Syafi'i. Terima kasih Pak Syafi'i. Itu luar biasa referensi yang sudah Bian ajarkan tentang apa yang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.